Nah, saya itu pernah mendengar Felix Yeo itu mengatakan bahwa Yesus itu orang Palestina. Kan mereka nggak tahu bahwasanya Yesus itu dari Palestina. Felix Yao ini terkenal memang suka mendongeng, Pak. Iya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, masih kisah perjalanan seorang Mas Permadi Arya di USA atau Amerika Serikat. Dan berikut ini kita akan melihat ketika Mas Permadi Arya membungkam seorang Felix Yao. Karena pernah disampaikan oleh Felix Yao bahwa Yesus itu berasal dari Palestina, ya kan ya? Dan di sini secara lengkap saya akan bagikan kepada kita semua dan kita akan saksikan bersama. Selamat datang Bang Permadi Arya. Thank you for having me, Pastor. Ya, atau dikenal Abu Janda. Jangan ditanya artinya apa. Panjang ceritanya, Pak. Panjang. Ya, Bang, kita ngobrol-ngobrol yang santai nih, Bang. Tapi paling tidak akan memberi pencerahan buat para pemirsa. Nah, saya itu pernah mendengar Felix Yeo itu mengatakan bahwa Yesus itu orang Palestina. Yesus orang Palestina? Iya, klaimnya begitu, Bang. Nah, sekarang kira-kira Bang Permadi coba boleh memberikan sedikit penjelasan. Felix Yao ini terkenal memang suka mendongeng, Pak. Jadi dia ini, saya nggak tahu basis referensinya dari mana, tapi kalau kita berbasis referensi kepada fakta sejarah, itu tanah memang sudah beberapa kali ganti nama, Pastor. Jadi sebelum sekarang jadi Israel Palestina yang kita kenal sekarang itu, kalau kita tarik mundur ribuan tahun, pada saat Nabi Musa pertama kali membawa Bani Israel Yahudi ke tanah yang dijanjikan itu tanahnya aslinya masih tanah Kanaan namanya. Tanah Kanaan itu ketika Yahudi itu pertama kali sampai ke tanah itu masih namanya masih tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan, nama dari tanah Kanaan ini bertahan dari tahun 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, apa yang terjadi di 1000 tahun sebelum Masehi? Berdirilah kerajaan Yahudi yang raja-rajanya itu semua kita kenal, namanya ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada Raja Sulaiman. Kerajaan Yahudi ini berdiri itu nama Kanaan berubah menjadi Kerajaan Israel, atau ada juga kalau versi Inggrisnya disebut United Kingdom of Israel, gitu. Nah, Kerajaan Israel ini bertahan 300 tahun dari tahun 1000 sebelum Masehi sampai tahun 700 sebelum Masehi. Ketika waktu itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Nah, setelah era Babilonia, wilayah itu dikuasai atau menjadi bagian dari wilayah kerajaan Persia. Nah, ketika kerajaan Persia berkuasa di situ, kerajaan Persia lebih ramah kepada bangsa Yahudi, akhirnya memberikan kembali hak tanah tersebut kepada bangsa Yahudi, yang kemudian nama tersebut menjadi tanah Yudea Samaria. Jadi sejak dikuasai oleh kerajaan Persia tahun 700 sebelum Masehi, itu tanah itu namanya menjadi tanah Yudea Samaria. Dan Samaria, yang artinya itu tanahnya Yahudi dan tanahnya orang Samaria. Itu nama, Pastor, bertahan sampai tahun 100 sesudah Masehi, atau 100 tahun setelah eranya Yesus. Ini semua udah tahu fakta sejarah bahwa Yesus itu hidup di eranya ketika daerah itu dikuasai sama kerajaan Romawi. Itu udah fakta yang saya rasa semua orang udah tahu. Karena yang menyalibkan Yesus itu adalah Pontius Pilatus, which is waktu itu adalah gubernur Romawi, kan? Nah, jadi apa yang terjadi pada tahun 100 Masehi? Pada tahun 100 Masehi itu terjadi pemberontakan. Sebenarnya udah dari tahun 70, dari tahun 70 Masehi itu terjadi pemberontakan yang luar biasa, perlawanan dari bangsa Yahudi kepada kerajaan Romawi itu. Kaisar Romawi waktu itu yang namanya Kaisar Hadrian itu marah besar, Pastor. Marah besar karena mereka merasa ini bangsa Yahudi ini memang angel lah gitu, kalau kata orang Jawa gitu kan. Sulit gitu ya. Sulit. Kalau kata Edis TV itu sulit gitu kan. Sungguh nekat yang nyata ini, kata sendiri kan. Akhirnya, dan ini semua orang tahu, ini memang Romawi punya kebiasaan. Romawi itu kalau sudah menganggap satu bangsa musuh, dia bisa secara sistematis menghapus jejak dari
bangsa tersebut. Selain orang yang dimatiin semua, Nama terus diganti peradabannya semua. peradabannya diratakan dan nama pun dihapus. Karena itu gayanya Romawi itu seperti itu. Dia kalau udah pengen menghabiskan, dihabisin benar-benar. Nah, waktu itu selain dihancurkan, diratakan sama tanah itu, Judea Samaria itu, orang Yahudinya diusir dari situ, dan itu tanah dirubahlah namanya sama Kaisar Hadrian menjadi Palestina yang kita kenal sekarang. Jadi pada tahun 100 Masehi, 100 tahun sesudah Yesus Lahir. itu sesudah Yesus lahir itu dirubah namanya menjadi Palestina yang akhirnya bertahan sampai tahun 1948. Ya, setelah itu kita tahu apa yang terjadi. 1948 Israel berdiri sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kita lihat timelinenya, Pak Stor, kalau tahun Masehi itu terhitung dari 0 Masehi, tahun 0 Masehi itu terhitung dari lahirnya Yesus. Itu jelas Yesus lahir di tanah yang namanya Yudea Samaria. Bukan Palestina. Bukan Palestina, karena Palestina itu nama Palestina itu baru ada 100 tahun setelah Yesus lahir. Dan Palestina yang dulu juga Dan Palestina yang dimaksud bukan sama Hadrian Palestina yang itu bukan sekarang, arah ya? Palestina yang sekarang. Tapi yang dimaksud sama si Kaisar Hadrian itu adalah bangsa Filistin yang waktu Nabi Musa Zamannya, datang itu memang sudah ada sebagai penduduk asli tanah Kanaan. Yang dimaksud itu. Jadi bangsa Filistin yang dimaksud sama Kaisar Hadrian itu adalah bangsa Filistin penghuni tanah Kanaan yang bukan bangsa Arab yang sekarang. Nggak ada kaitannya sama bangsa Arab sama sekarang. Itu adalah bangsa pelaut yang datang dari Pulau Kreta Yunani. Jadi basically dia ini orang Yunani. Gitu. bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Jadi nggak ada kaitannya sama Ya, Arab ya. Palestina yang ngeklaim bahwa itu tanah Palestina itu milik mereka. Gitu. Ya, jadi bukan orang Arab yang sekarang, tapi Dan Palestina. ini fakta sejarah ya. Ya. Ini bukan dongeng. Ya. Ini fakta sejarah. Wow. Ya. Jadi ini meluruskan bahwa memang berarti klaim bahwa Yesus orang Palestina itu jelas sesuatu hoax ya. Ya, jadi Hal yang saya tuh salah. nggak ngerti orang-orang kayak Felix Xiao ini ada dua kemungkinan ini, Pastor. Kemungkinan pertama dia memang bodoh sejarah, atau kemungkinan kedua dia tahu tapi dia sengaja berbohong menipu. Karena di era Perang Dunia Kedua itu ada pemimpin Jerman yang namanya Hitler. Hitler ini punya menteri propaganda yang namanya Joseph Goebbels, Pastor. Joseph Goebbels ini pernah bilang, kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan lama-lama diyakini sebagai kebenaran. Jadi ada kemungkinan ini yang Felix lakukan. Sengaja melempar kebohongan demi kebohongan supaya untuk menipu orang-orang bodoh. Gitu. Padahal itu sesuatu kebohongan yang Jelas. coba seolah-olah jadi bukti kebenaran. Padahal itu jelas salah. Jelas. Bahkan yang menarik, Bang Permadi, di Alkitab menjelaskan dengan detail sekali dalam Matius 2 ayat 1-2. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Itu Pada ayatnya seperti zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini ayat kitab suci loh. Iya, jelas. Ini saya bisa pastikan ini sesuai dengan fakta sejarah. Karena memang Yesus lahir di tanah Yudea. Dan ketika Yesus lahir, itu memang raja yang sedang berkuasa namanya Herodes. Sesuai fakta sejarah. Betul. Jadi Valid asal. valid, ya. Jadi makanya klaim bahwa Yesus orang Palestina jelas salah. Ya, itu hoax, itu jelas-jelas hoax. Walaupun dengan kota tujuannya untuk membodohi orang-orang. Ya, walaupun kota Bethlehem hari ini yang sekarang di Israel modern itu termasuk wilayah Palestina, tapi Itu jelas setelah 1948. ya setelah 1948 Bethlehem tempat lahirnya Yesus. Yesus itu jadi area Palestina itu setelah 1948, bukan Betul. di zaman Ya. Yesus. Tapi pada zaman Yesus lahir, jelas sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi tidak ada disebut di tanah Palestina, tapi di tanah Ada Yudea. dalam dongengnya Ustadz Felix. Ya. Yang namanya juga dongeng kan. Iya. Jadi mari kita belajar jadi orang yang cerdas berdasarkan fakta yang valid dan juga sejarah, bahkan Alkitab yang merupakan patokan daripada dasar iman kita. Yes. Ya, bahwa betul-betul Yesus bukan orang Palestina, tapi orang Israel. Karena Alkitab juga menjelaskan bagaimana silsilah Yesus dari garis keturunan Yesus dalam Matius 1 dari
Abraham, Ishak, Yakub atau Israel, terus sampai ke Raja Daud dan juga sampai ke kemudian Maria dan juga Yusuf melahirkan Yesus. Dan kita tahu bahwa semua dari garis keturunan orang Israel. Itu clear. Itu saya rasa clear sih. Cuman orang-orang bodoh aja yang nggak ngerti kayak gitu kalau menurut saya. Wow, ya Karena paling itu tidak fakta sejarah yang terlalu yang terlalu umum gitu. Mungkin anak SD juga tahu. ya. Ya. Paling tidak biar podcast ini bisa meluruskan sebuah berita kebohongan. Nah, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan saja sebuah podcast yang sangat luar biasa. Ini podcast yang sangat mahal Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, ada Mas Permadi Arya dan juga ada Pastor Lukas yang adalah seorang gembala jemaat yang ada di salah satu gereja ya di Amerika, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kalau saya melihat ya bahwa perjalanan Mas Permadi Arya di Amerika kali ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang sangat hebat, dahsyat Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ada satu terobosan yang begitu membuat gempar Amerika. Goncanglah Amerika itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kemudian banyak orang-orang di Indonesia yang anti dengan kekristenan, bahkan ya kalau selama ini mereka memang sukanya menjelek-jelekan agama Kristen, ya menjadi kepanasan Bapak Ibu mendengarkan kesaksian yang kemudian disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya. Karena selain Mas Permadi Arya bicara tentang intoleransi yang terjadi di negara kita ini, bicara tentang diskriminasi yang memang benar adanya seperti begitu, dan Mas Permadi Arya dengan hebatnya, dengan beraninya ketika bicara bahwa begitu banyak pendeta yang akhirnya ya di Indonesia itu ya dipenjarakan oleh karena mereka dikenakan pasal penistaan agama ya. Jadi sedikit aja mencoba-coba masuk soal ajaran Islam dan akhirnya kenalah mereka Bapak Ibu Saudari. Ada seorang pendeta Gracia Pelo ya, ada pendeta Yusuf Manubulu, ada pendeta Saifuddin Ibrahim yang kemudian harus meninggalkan Indonesia karena dia akan dikejar Bapak Ibu Saudari dan memang akan dipenjarakan gitu ya. Ya itulah yang dialami oleh orang Indonesia. Dan kemudian ketika Donditan, ada Zuma, ada ya Ustazah Irene Handono yang kemudian mencoba-coba melakukan penafsiran ayat-ayat Alkitab dengan sesuka mereka, mereka sih aman saja Bapak Ibu Saudari, mereka enggak tersentuh hukum seperti begitu. Dan dikatakan oleh Mas Permadi Arya, kalaupun mungkin mereka-mereka, pendeta-pendeta yang tadi ini harus dipenjara oleh karena dianggap ya melakukan penistaan agama, dan Mas Permadi Arya harus pun siap ya, harus siap Bapak Ibu Saudari untuk pikul salib. Wow, ya kan ya, dengan apa yang dia lakukan, karena sudah pasti ketika Mas Permadi Arya menyampaikan hal-hal yang seperti ini kepada orang lain, membuka semuanya apa yang terjadi di Indonesia ini, ya mereka pasti akan mengejar juga seorang Mas Permadi Arya, ya sehingga ya Mas Permadi Arya harus pun memikul salibnya sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini sangat luar biasa. Dan ketika seorang Felix Xiao, kalau beberapa waktu yang lalu ada sebuah podcast di channel YouTube-nya Sumargo ya, Bapak Ibu Saudari, dan bicara lah seorang Felix Xiao ini, dia katakan mungkin mereka nggak tahu kalau Yesus itu berasal dari Palestina. Jadi seakan-akan menurut Felix Xiao itu ya, dia mengklaim kalau Yesus itu memang dari Palestina. Nah, di sini Bapak Ibu Saudari tidak lagi memperpanjang ya, dan tidak lagi menambah-nambah apa yang sudah disampaikan oleh Mas Permadi Arya, dan memang itulah faktanya. Kalau dikatakan Yesus berasal dari Palestina, tentunya sangat jauh Bapak Ibu Saudari. Ya, karena Palestina itu baru ada 1000 tahun setelah Masehi, sesudah Masehi. Ya, jadi ya jelas itu pun hanya sebuah klaim begitu Bapak Ibu Saudari ya. Jadi ya kalau misalnya melihat data sejarahnya, itulah yang sudah disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Nah, kenapa seorang Felix Xiao berani mengatakan seperti begitu? Ya, ada dua kemungkinan tadi, ya kan ya. Kalau mungkin ya Mas Permadi Arya,
kalau Felicio ini memang nggak mengerti sejarah, buta sejarah istilahnya, itu yang pertama. Atau mungkin dia sebenarnya tahu sejarahnya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, tetapi dia nggak mau berkata jujur kepada para pengikut-pengikutnya. Karena ketika dia ngomong jujur, maka pasti ya followersnya itu akan berkurang, Bapak Ibu Saudari ya. Dan ya mereka ini juga biasa ya menggalang donasi seperti begitu ya. Dan kalau misalnya mereka berkata jujur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, ya donasinya bisa aja berkurang, Bapak Ibu Saudari ya. Inilah mereka-mereka ini ya. Jadi memang Ustadz Felicio ini adalah Ustadz yang cukup terkenal di Indonesia ini ya. Terkenalnya karena suka menjelek-jelekan agama sebelumnya ya kan ya. Karena kita tahu kalau Felicio ini adalah seorang mualaf. Dia dulunya bukan seorang Muslim, dia dari Kristen apa Katolik ya Bapak Ibu Saudari, dan kemudian akhirnya masuk menjadi mualaf. Ya, bagi kita ya siapapun keluar dari kekristenan silahkan kalau memang itu adalah keputusan Anda ya. Tetapi sebagai orang percaya tentu kita bisa juga memberikan nasihat ya kepada orang yang mau meninggalkan kekristenan. Jadi artinya ya jangan buru-buru dulu, coba ya mikir-mikir dulu lah. Tapi kalau misalnya memang itu sudah keputusannya, ya bagi kita nggak mungkin ya mencegah dia. Karena itu yang namanya keyakinan ya tergantung bagaimana keyakinan kita masing-masing seperti begitu. Lagian bagi kita orang Kristen itu bahwa ya bukan agama yang menyelamatkan kita, tetapi bagaimana ketika kita merespon kasih ya daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban demi kita untuk menebus setiap kita manusia yang ada di dunia ini, bukan hanya orang Kristen. Ya kita disebut sebagai orang Kristen karena kita memang ikut ya apa yang diteladani oleh Yesus Kristus bagi kita semua Bapak Ibu Saudari ya. Nah, jadi ya itulah Bapak Ibu Saudari seorang Felicio. Dan jelas dengan jawaban atau sebuah pemaparan yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini memang kena 1-0 lah. Felicio dia dibungkam oleh Mas Permadi Arya yang bagi saya ini Mas Permadi Arya cukup berjasa bagi kita sebagai orang Kristen khususnya di Indonesia. Wajib Bapak Ibu Saudari kita berterima kasih karena memang kejadian-kejadian soal penindasan umat Kristen di Indonesia itu kalau nggak viral maka nggak akan diusut seperti begitu. Dan salah satu ya atau mungkin saya bilang bahwa yang paling gencar untuk memviralkan apa yang dialami oleh orang Kristen di Indonesia itu adalah Mas Permadi Arya. Ya, sebab itu mari kita doakan kiranya Mas Permadi Arya ini senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan ya kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Mas Permadi Arya dan akan mengalami hal-hal yang luar biasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya sehingga Mas Permadi Arya pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ya, itu aja dari saya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.